Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 27 Juli 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, panas, kekeringan, dan banjir yang terburuk oleh perubahan iklim menghancurkan tanaman di Amerika Serikat, di Amerika Latin pada 2021. Organisasi Meteorologi Dunia menyatakan kondisi tersebut menyebabkan ribuan orang menjadi korban kerawanan pangan dan berdampak pada pasar global. Pemanasan di Amerika Latin dan Karibia semakin cepat dengan suhu di wilayah tersebut meningkat rata-rata 0,2 derajat Celcius per dekade antara 1991 dan 2021 dibandingkan dengan 0,1 derajat Celcius per dekade antara tahun 1961 dan 1990. Kekeringan, gelombang panas, gelombang dingin, siklon tropis, dan banjir sayangnya telah menyebabkan hilangnya ratusan nyawa, kerusakan parah pada produksi tanaman dan infrastruktur, serta pemindahan manusia. Kata Sekretaris Jenderal WMO, Pateri Talas, dikutip dari Bloomberg, Jumat 22 Juli 2022. Nah, pemirsa, apa dampak degradasi hutan hujan bagi bencana iklim global? Apa dampak pemanasan global yang disebabkan oleh emisi karbon yang dikeluarkan oleh negara-negara maju? Serta bagaimanakah cara mengatasi bencana pemanasan global? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan analis kebijakan kehutanan, Bung Agung Wibowo. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aziz. Alhamdulillah, ini gimana nih kabarnya Bung Agung ini? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah baik, Bung. Langsung saja menyikapi dengan apa namanya Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC ya. Ini kan ini melaporkan bahwa hasil studinya ini mengenai kenaikan suhu permukaan bumi yang diperkirakan akan naik ya mencapai lebih dari 1,5 derajat dalam kurun waktu kurang lebih 2 dekade ke depan. Nah, menyikapi terkait dengan hal tersebut, ini mohon sedikit dijelaskan ini apa ini climate change dan juga dampak dari kenaikan suhu permukaan bumi. Baik, terima kasih Mas Aziz dan pemirsa Khilafah Channel. Jadi climate change ini memang isu yang baru dimunculkan ya dalam beberapa dekade terakhir terkait dengan keresahan para ilmuwan khususnya ketika mereka mengamati perubahan iklim ya. Jadi terjadi peningkatan suhu permukaan bumi secara global dan itu berakibat banyak ya. Nanti akan kita bicarakan apa saja akibat-akibatnya. Nah, kalau menurut definisi dari yang paling banyak digunakan ya dari United States Global Climate Change Program. Jadi climate change itu adalah reaksi ekstrim fenomena cuaca yang menciptakan dampak negatif ya. Jadi dampaknya negatif ya pada sumber daya pertanian termasuk juga sumber daya air, kesehatan manusia dan penipisan lapisan ozon serta vegetasi dan tanah. Jadi ini adalah definisi yang banyak digunakan oleh para pakar terkait dengan climate change. Nah, menjadi pertanyaan, apakah climate change itu terjadi secara alamiah ataukah ada pengaruh manusia? Ini memang juga ada dua pendapat ya. Beberapa karangan ilmuwan berpendapat bahwa climate change ini terjadi secara alamiah. Jadi suhu permukaan bumi itu memang naik turun begitu terus sepanjang masa. Dan pada waktu kita, masa kita abad 20 ini memang terjadi tren peningkatan. Sehingga upaya untuk menurunkan suhu bumi ya menurut mereka itu tidak begitu penting. Justru yang terpenting adalah upaya untuk melakukan mitigasinya, yaitu bagaimana agar terjadinya kenaikan suhu permukaan itu tidak berdampak buruk ya pada manusia dan pada lingkungan.
Namun ada juga pihak-pihak ilmuwan yang menyatakan bahwa climate change itu terjadi karena perbuatan manusia. Jadi itu mereka sebut sebagai antropogenik ya. Jadi perbuatan manusia misalkan menebang pohon, kemudian terjadi peningkatan penggunaan alat-alat transportasi ya, baik darat, laut maupun udara yang mengemisi karbon dioksida, itu yang menyebabkan kemudian terjadinya peningkatan suhu permukaan bumi. Dan karenanya kelompok ini berpendapat bahwa perlu ada tindakan-tindakan untuk bisa mengurangi emisi karbon dioksida ya ke udara melalui misalkan pembatasan penggunaan transportasi publik, kemudian penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan mengurangi deforestasi serta degradasi lahan. Nah, jadi dua hal ini menyebabkan dua pandangan yang berbeda tentang bagaimana mengatasi climate change. Saya pikir ini penting untuk kita petakan sehingga kita bisa mengetahui nanti kira-kira ini apakah menjadi justru instrumen baru bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan. Demikian, Bang Aziz. Ya, baik Bung. Lantas kemudian gini, kalau kita bicara terkait dengan perubahan iklim, ini mohon juga dijelaskan ini Bung, seberapa cepat sih perubahan iklim itu mempengaruhi lingkungan bumi? Ya, memang perubahan iklim itu tidak terjadi secara cepat ya, tetapi memang terjadi secara gradual ya, perlahan-perlahan sehingga kita tidak menyadarinya ya. Tidak menyadarinya. Namun dalam 20 tahun terakhir terjadinya perubahan iklim itu sangat cepat. Ini juga mungkin disebabkan karena peningkatan karbon dioksida ke udara yang juga terjadi secara masif hampir di seluruh permukaan bumi ya, baik di kutub utara, selatan maupun di ekuator, sehingga dampaknya juga lebih terasa dibandingkan dengan periode-periode pada masa-masa yang lalu. Nah, dampaknya apa saja? Misalnya dampaknya ya, itu terjadinya frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim itu yang sangat besar dibandingkan dengan periode-periode yang terdahulu. Ya, baru-baru ini kita mendengar bahwa Eropa khususnya itu diserang oleh badai panas sehingga banyak menimbulkan korban jiwa juga ya, bahkan suhu udara bisa di atas 40 ya, dan itu sangat jarang terjadi kita di ekuator ya. Suhu rata-rata kita di Indonesia kalau pada puncaknya mungkin sekitar 33 ya. Itu sudah sangat panas bagi kita. Tapi di Eropa baru-baru ini sampai 40 sehingga ada mobil yang meledak ya, rumah terbakar dan sebagainya, hutan juga terbakar. Nah, ini dampak dari perubahan iklim. Demikian juga dengan perubahan pola hujan ya. Hujan ini terjadi kapan saja. Kalau dulu kita di Indonesia ini mengenal ada musim kemarau, ada musim hujan. Nah, sekarang di musim kemarau pun di bulan-bulan kering itu terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi dan curah hujan yang lebat. Nah, jadi tidak terpola lagi. Kemudian ada tadi disebutkan peningkatan suhu permukaan dan peningkatan juga tinggi air laut. Nah, tinggi air laut ini bisa menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan tergerusnya mungkin kehidupan di tepi-tepi pantai ya di seluruh dunia, terutama daerah-daerah yang ada di Khatulistiwa atau ekuator karena banyak air yang terkumpul di daerah sana. Jadi memang climate change ini juga menimbulkan dampak yang sangat luas bagi manusia di seluruh dunia. Namun demikian, para ahli menyatakan bahwa dampak ini sangat masif dan lebih berbahaya terhadap negara-negara yang ada di Khatulistiwa dan negara-negara berkembang atau miskin, karena mereka memiliki keterbatasan sumber daya untuk bisa melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim itu. Demikian, Bung Aziz. Ya, baik Bung. Anda tadi sedikit menyinggung terkait dengan negara-negara berkembang begitu. Nah, ini kan kalau kita melihat juga Indonesia sendiri juga termasuk negara berkembang, dan Indonesia juga ini termasuk negara kepulauan yang bisa dikatakan terbesar ya di dunia dengan 17.000 pulau. Dan kita juga merasakan dampak dari perubahan iklim ini. Nah, menurut Anda sendiri nih Bung Agung, apakah Indonesia ini juga menjadi sebuah negara yang turut ya berkontribusi terhadap perubahan atau yang menyebabkan krisis iklim saat ini begitu? Iya betul, sejak kemerdekaan Indonesia ini kan melakukan pembangunan yang masif dengan melakukan ekstraksi yang cukup besar terhadap sumber daya alam. Di antaranya adalah
hutan ya. Hutan Indonesia menurut statistik sekitar 120 sekian juta hektar kawasan hutan. Namun kalau kita lihat data sekarang, ternyata separuh dari kawasan itu telah tergundul ya. Artinya meskipun masih disebut sebagai kawasan hutan, tetapi secara biofisik tidak ada lagi pepohonan di sana. Atau kalaupun ada, itu bukan berbentuk pohon yang rimbun begitu ya, tapi bisa jadi savana atau hanya dalam satu hamparan itu ditumbuhi oleh beberapa pohon besar saja. Dan hilangnya sebagian besar permukaan kawasan hutan itu dengan pepohonan ini menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan bumi ya untuk menyerap karbon dioksida yang dilepaskan oleh kegiatan-kegiatan manusia. Karena kita tahu dalam proses fotosintesis itu pohon itu kan menyerap karbon dioksida untuk diubah menjadi energi dan menjadi oksigen. Nah, selain itu, ketika pohon itu ditebang, ya, ataupun terjadi kebakaran, ini menyebabkan emisi. Menyebabkan emisi. Apalagi kebakaran hutan, ya, ini menyebabkan emisi yang sangat besar ke udara. Ya. Dan ini juga pada akhirnya berkontribusi terhadap perubahan iklim tadi. Jadi fungsinya dua hutan itu ya. Pertama dia sebagai penyerap karbon dioksida, ya, kalau dia bagus kondisinya, tetapi kalau dia rusak, maka dia mengemisi karbon dioksida ke udara melalui diantaranya adalah asap-asap kalau dia terjadi kebakaran. Jadi saya pikir Indonesia salah satu negara yang cukup diperhitungkan dalam artian juga menyebabkan perubahan iklim sehingga banyak negara kemudian berupaya untuk membantu agar Indonesia dapat mengerem laju deforestasi dan degradasi hutannya. Demikian, Bung Aziz. Ya, baik Bung. Lantas kemudian kalau kita melihat dari dampak pemanasan global ini sendiri, apakah selain Indonesia, ini negara-negara maju yang lainnya juga berkontribusi terhadap dampak pemanasan global? Dan juga mohon juga dijelaskan ini, seandainya krisis iklim ini nanti terjadi terus-menerus, ini bagaimanakah dampak dari masyarakat sendiri untuk memperoleh hak dan penghidupan yang layak begitu? Iya, memang perubahan iklim ini terjadi saya sebutkan tadi karena diantaranya adalah emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia. Nah, karbon dioksida ini kan diemisi melalui berbagai kegiatan manusia, diantaranya transportasi. Kita lihat kalau di negara-negara maju mereka jalan-jalan mereka dipenuhi dengan kendaraan, ya, dengan mobil, ya. Kemudian mereka mobil-mobil itu mengemisi karbon dioksida ke udara. Demikian juga pabrik-pabrik yang mereka buat, ya, membuat udara itu tidak sehat, ya. Demikian juga dengan hal-hal lainnya, misalkan mereka memproduksi pangan yang cukup banyak. Ya. Ketika memproduksi pangan itu kan hutan-hutan ditebang ya untuk dijadikan kebun-kebun. Ya. Padahal kita tahu kemampuan kebun untuk menyerap karbon dioksida itu berbeda dengan kemampuan hutan. Jadi banyak yang menyatakan bahwa memang perubahan iklim ini dipicu oleh pembangunan ya industrialisasi yang terjadi di negara-negara maju. Nah, kemudian setelah mereka mencapai kemajuannya, barulah dampak dari perbuatan yang mereka lakukan itu dirasakan. Nah, dirasakan oleh manusia di seluruh dunia. Nah, kemudian ketika kaum muslimin atau negara-negara berkembang ini menyusul, ingin mencapai juga industrialisasi yang dicapai oleh negara barat, ini ada upaya untuk mengerem agar negara-negara berkembang tidak melakukan industrialisasi juga, karena yaitu tadi ya, terjadi perubahan iklim. Dan ada perlu upaya yang serius dari seluruh negara di dunia ini untuk bisa mengerem laju perubahan iklim itu. Kemudian apakah negara-negara berkembang juga terpengaruh oleh perubahan iklim tadi ya? Ya memang terpengaruh. Saya katakan tadi sebagian bahwa negara-negara berkembang ini umumnya adalah negara miskin yang memiliki keterbatasan kapasitas untuk bisa melakukan mitigasi perubahan iklim ya. Dan lagi-lagi orang-orang ya masyarakat miskin yang menjadi korbannya. Misalkan di Indonesia ya ketika terjadi dampak perubahan iklim ya, ikan-ikan mulai mengurang ya, karena ikan ini kan sebagian tidak tahan terhadap perubahan suhu air laut ya, mereka sangat sensitif.
maka perkembangan mereka terganggu. Dan ketika para suami laki-laki tidak melaut gitu ya, kemudian tidak menghasilkan pendapatan bagi keluarga, maka para wanita yang berupaya untuk menutupi kebutuhan keluarga itu dengan bekerja di berbagai sektor ya, misalkan di pertanian, perkebunan ataupun sektor-sektor industri kecil rumah tangga. Jadi beberapa penelitian menyebutkan bahwa wanita dan anak-anak ini adalah kelompok yang paling rentan terpengaruh oleh perubahan iklim. Jadi kalau kita membuat suatu program ya, pemerintah sekarang juga ada upaya untuk melibatkan wanita dalam program-program itu. Jadi misalkan bagaimana wanita-wanita di wanita-wanita nelayan ya itu bisa untuk memproduksi hasil-hasil perikanan yang bernilai tambah tinggi. Ini salah satu upaya pemerintah karena memang wanita yang paling terdampak. Tapi program ini terbatas ya, dan wanita-wanita yang tidak mendapatkan akses terhadap bantuan-bantuan tadi jauh lebih banyak daripada yang mendapatkan bantuan. Dan lagi-lagi meskipun mereka mendapatkan bantuan, tetap saja mereka menjadi semacam tulang punggung keluarga. Jadi wanita dan anak-anak ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Ini adalah dampak mungkin yang tidak langsung dari perubahan iklim ya, dan ini pada akhirnya akan mengubah struktur keluarga ya. Laki-laki dianggap tidak berguna, laki-laki tidak dianggap berkontribusi terhadap pendapatan keluarga, pada akhirnya terjadi perceraian yang tinggi, tingkat perceraian yang tinggi, dan ini juga akhirnya berpengaruh kepada perawatan anak dan seterusnya, sehingga bisa kita nyatakan bahwa perubahan iklim ini pada akhirnya berdampak pada perubahan struktur keluarga dan kehidupan keluarga, terutama di negara-negara yang penduduknya miskin dan rentan terhadap perubahan iklim tadi, seperti di pantai dan mungkin di pedalaman hutan. Demikian, Mas Aziz. Ya, baik. Jadi ternyata perubahan iklim berdampak besar ya terhadap keluarga begitu. Nah, baik Bung, kalau melihat terkait dengan hal tersebut, ini kan juga sering ya terjadi perdebatan bahkan diskusi ya oleh negara-negara maju atau negara-negara kapitalis mengenai krisis iklim yang ini masih saja berkutat pada komitmen penurunan emisi dan juga hitung-hitungan soal karbon ya secara matematis. Apakah hanya seputar di situ saja yang mereka lakukan atau sudah ada tindakan aksi yang nyata begitu menurut Anda? Ya, kalau tindakan aksi yang nyata justru ini yang dipertanyakan berbagai pihak ya. Apa tindakan nyata dari negara-negara maju ini? Ya, mereka yang mulai itu terjadinya industrialisasi dan perubahan iklim, dan sekarang mereka tidak melakukan langkah-langkah signifikan untuk mengurangi emisi karbon dioksidanya. Isu-isu seperti perdagangan karbon ini kan semacam tukar tambah begitu ya, tukar tambah. Jadi saya yang akan memproduksi karbon dioksida karena saya harus tetap bekerja, saya harus tetap menghidupkan mobil-mobil kami ya untuk transportasi publik dan juga transportasi pribadi kami. Kalian jangan mengemisi apapun ke atmosfer ya, dan karena itu kami akan memberikan kompensasi seperti berupa uang kepada kalian. Nah, ini yang dijanjikan oleh negara-negara maju. Nah, oleh pihak-pihak yang menyatakan bahwa sebenarnya perubahan iklim ini adalah terjadi karena faktor alamiah saja. Nah, ini dijadikan sebagai senjata ya, amunisi untuk membuka kedok begitu dari negara-negara maju. Ternyata perubahan iklim ini dijadikan sebagai alat ya untuk menjaga agar barang-barang yang mereka produksi ini bisa terus bisa diproduksi. Misalkan ya mobil listrik, misalnya mobil listrik ya. Saat ini hanya sedikit negara yang memiliki kemampuan untuk memproduksi mobil listrik. Ya, kalau memproduksi mobil dengan bahan bakar
seperti premium ya, kemudian pertalite dan seterusnya ya, BBM itu kan sudah cukup banyak ya, sehingga kalau negara-negara berkembang ini juga memproduksi mobil dan sejenisnya ya, juga sepeda motor termasuk di antaranya, maka ini akan menghilangkan pasar dari barang-barang yang dibuat oleh negara maju, karena negara-negara berkembang telah memiliki kemandirian. Nah, untuk mencegahnya, ya, mereka kemudian membatasi bahwa transportasi pribadi itu jangan lagi menggunakan mobil-mobil yang menggunakan teknologi dengan bahan bakar minyak, ya, tapi harus menggunakan teknologi yang penggeraknya adalah listrik, ya, mobil listrik. Dan kita ketahui bahwa mobil listrik ini kan sebagian masih dalam proses riset ya, meskipun sebagian juga sudah diproduksi. Nah, siapa yang memiliki teknologi mobil listrik ini? Ini adalah negara-negara maju dan mereka lebih siap untuk itu. Artinya, kalau mobil dengan bahan bakar minyak ini dihentikan, kemudian ada kesepakatan di seluruh dunia, ya, negara berkembang maupun negara maju untuk menggunakan mobil listrik, lagi-lagi negara berkembang akan menjadi pasar mobil listrik yang dihasilkan oleh negara-negara maju. Jadi ini ada semacam alat untuk menjaga agar produk-produk yang mereka hasilkan itu tetap mendominasi pasar di seluruh dunia. Juga misalnya upaya mereka untuk menghemat bahan bakar ya, seperti hentikan penggunaan batu bara, kemudian minyak bumi ya. Ini juga suatu upaya untuk bisa mengerem agar teknologi-teknologi lama itu tidak berkembang, tapi teknologi-teknologi barulah yang digunakan. Demikian juga misalkan penggunaan perangkat yang bisa berbahaya bagi ozon ya, seperti pendingin ruangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau tadi ditanyakan apakah perubahan iklim ini sudah diadres dengan cara yang proper oleh negara-negara maju ya, maka banyak pihak yang menyatakan bahwa ini belum dilakukan secara serius, sehingga kita tidak bisa terlalu mengharap dampak perubahan iklim ini akan bisa perubahan iklim ya, bukan dampaknya, perubahan iklimnya bisa bisa dihentikan ya, atau setidaknya perilaku manusia yang bisa menyebabkan perubahan iklim itu bisa dihentikan ya. Ini kita menjadi masih ragu akan hal itu karena komitmen dari negara-negara besar sendiri untuk itu tidak terlihat jelas ya. Jadi mereka lebih pada upaya untuk menjual teknologi mereka ya, yang mereka anggap sebenarnya itu bisa mengatasi perubahan iklim. Jadi jual beli teknologi. Ini menurut sebagian ilmuwan. Demikian, Pak Aziz. Ya, baik Bung. Dengan berbagai macam dampaknya kan kita juga merasakan ya perubahan iklim ini ya, termasuk di keluarga juga ya, seperti penjelasan Anda tadi. Lantas kemudian kira-kira bisa dijelaskan ini Bung, bagaimana cara untuk mengatasi bencana pemanasan global? Kalau kita beranggapan bahwa pemanasan global ini terjadi secara antroposentrik, artinya karena ada perbuatan manusia, ya, maka upaya untuk menghentikannya atau setidaknya mengurangi dampaknya adalah dengan mengurangi juga upaya-upaya manusia atau perbuatan-perbuatan manusia yang menyebabkan terjadinya peningkatan emisi karbon dioksida ke udara. Misalnya yang mengurangi penggunaan transportasi pribadi, ya. Transportasi pribadi artinya lebih memasifkan penggunaan transportasi umum, dan ini tentu tidak mudah ya, karena barang-barang mewah seperti mobil ini adalah produk utama negara-negara maju, sehingga kalau barang-barang seperti mobil ini dikurangi penjualannya, ini tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan negara mereka. Demikian juga teknologi-teknologi seperti pendingin ruangan ya dan lain-lain. Ini tentu tidak mudah. Tapi kita semua bisa melakukan hal-hal kecil yang bisa mengurangi dampak perubahan iklim, misalkan berjalan kaki untuk mencapai daerah-daerah yang dekat ya, tidak lagi menggunakan sepeda motor, misalkan menanam pohon, tidak menebangi pohon, kemudian menggunakan air dengan bijaksana dan lain sebagainya. Jadi itu bisa kita lakukan untuk bisa mengatasi atau setidaknya kontribusi kita dalam
bisa memberikan kontribusi ya, mengurangi emisi karbon dioksida ke udara. Namun yang lebih besar adalah menurut saya ini masalah mindset ya, masalah mindset. Artinya ya, cara pikir konsumtif manusia inilah yang menyebabkan perubahan iklim. Dari sisi pendapat yang menyatakan bahwa perubahan iklim terjadi karena perbuatan manusia ya. Dan ini karena terjadinya industrialisasi. Oleh karena itu, sifat-sifat manusia yang tamak terhadap harta ya, rakus ya, kemudian produksi itu harus diubah. Jadi kita hidup di dunia ini bukan hanya manusia saja isinya dunia ini ya, tetapi juga ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, dan semuanya harus diberikan ruang yang baik untuk bisa berkembang. Ya, apabila manusia hanya mengutamakan dirinya sendiri, kepuasan dirinya sendiri, kelezatan kehidupan di dunia, kemudian mengabaikan makhluk-makhluk Tuhan lainnya, maka saya pikir akan terjadi semacam serangan balik ya, dari alam kepada manusia untuk mengingatkan manusia bahwa cara hidup seperti itu tentu tidak baik untuk kelangsungan hidup bumi, tempat semua makhluk hidup itu sekarang berada. Demikian, Bung Aziz. Ya baik, Masya Allah, ini luar biasa ini juga pencerahan dan penjelasannya. Terima kasih Bung Agung yang telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman serta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.